Selanjutnya adalah tujuan, kemudian fungsi dan manfaat dari komunikasi. Kalau kita lihat di sini tujuan komunikasi yang pertama adalah mengubah sikap. Bagaimana seseorang pasien yang sebelumnya tidak patuh terhadap penggunaan obat bisa berubah menjadi dia selalu menggunakan obatnya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Yang kedua adalah mengubah opini. Opini ini jadi kalau si pasien, saya tidak perlu mendapatkan komunikasi ataupun konseling dari apoteker, tetapi dengan pendekatan ataupun komunikasi yang efektif, maka opini ini bisa berubah bahwa memang seharusnya saya harus selalu mendapatkan informasi yang baik tentang penggunaan obat dan obat yang harus saya konsumsi. Yang ketiga adalah mengubah perilaku. Ini adalah sesuatu yang memerlukan waktu yang agak lama, karena untuk bisa mengubah perilaku akan memerlukan beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh apoteker untuk merubah perilaku dari pasiennya. Kemudian mengubah masyarakat terkait dengan tadi yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa komunikasi itu bisa dilakukan kepada masyarakat dengan memberikan informasi yang sifatnya menyebar kepada publik atau kepada masyarakat luas. Kemudian fungsi komunikasi adalah memberikan informasi secara umum. Jadi kalau kita membahas mengenai komunikasi antara pasien dengan apoteker ataupun antara apoteker dengan dokter, biasanya terkait dengan informasi apa yang akan kita berikan kepada pasien tadi mengenai obat dan penggunaan obatnya. Bagaimana side effect-nya, bagaimana gaya hidup mereka harus dirubah, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian mendidik. Mendidik tentunya merubah sesuatu yang sebelumnya tidak dilakukan oleh pasien untuk dirubah agar supaya menjadi kebiasaan yang baik dan sehat. Yang ketiga adalah menghibur. Nah, ini tentunya kita lakukan pada pasien-pasien yang merasa tertekan dengan penyakit yang dideritanya. Kita berupaya untuk menghibur mereka agar supaya bahwa dengan melakukan penggunaan obat, konsumsi obat dengan benar, tentunya akan bisa mengurangi, bahkan bisa mungkin menghilangkan penyakit yang dideritanya. Kemudian mempengaruhi, tentunya harapannya dengan komunikasi yang baik, dengan komunikasi yang efektif, maka akan terjadi pengaruh kita akan berikan pengaruh yang baik kepada pasien yang sedang menderita sakit. Ya. Kemudian manfaatnya, kita lihat ada 3 besar dari manfaat komunikasi. Yang pertama adalah dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Kemudian meningkatkan produktivitas. Semakin besar atau semakin kompleks organisasi kita, tentunya akan semakin banyak masalah, dan semakin banyak masalah yang sangat-sangat kompleks, tidak sesederhana kalau organisasi tadi kecil. Dan ini tidak mungkin bisa terjadi keserasian, sinkronisasi, ataupun pemecahan masalah yang baik kalau kita tidak saling berkomunikasi dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah hubungan kerjasama yang lebih baik. Suatu kegiatan bisnis ataupun suatu kegiatan apapun akan berkembang dengan baik apabila terjalin kerjasama dengan antar pihak. Sebagai contoh adalah kalau kita apotek berdiri sendiri, maka pembeliannya tentunya sekali beli hanya 1 box. Tetapi kalau ini suatu apotek jaringan, tentunya akan membeli dalam jumlah yang cukup besar. Dan agar supaya mendapatkan harga yang baik, tentunya harus ada perjanjian kerjasama MOU antara saya sebagai apoteker
jaringan dengan pihak supplier. Dan tentunya ini dengan akan mendapatkan harga yang lebih baik, akan memberikan keuntungan kepada pasien karena tidak terlalu berat beban yang harus ditanggung oleh pasien tadi. Selanjutnya mengenai komunikasi terapeutik. Kalau kita lihat di sini adalah komunikasi apoteker saat melakukan intervensi kefarmasian yang diharapkan dapat membantu memberikan khasiat terapi bagi proses penyembuhan pasien. Jadi tentunya di sini memberikan sesuatu solusi kepada pasien mengenai bagaimana obatnya, bagaimana penggunaan obatnya. Kalaupun ada kendala-kendala yang terkait dengan penggunaan dan obatnya sendiri akan bisa diselesaikan oleh apoteker dengan memberikan komunikasi, memberikan informasi kepada pasien. Kemudian kalau kedua adalah merupakan hubungan interpersonal antara apoteker dan pasien. Ya. Kalau kita lihat di sini, ya, tentunya karena kita berharap apa yang kita rencanakan, apoteker rencanakan, itu tidak hanya diputuskan oleh apoteker saja, tetapi diputuskan bersama dengan pasiennya. Dengan demikian maka akan terjadi saling belajar, saling memahami antara pasien dengan apoteker. Kemudian komunikasi terapeutik diarahkan untuk mampu membantu pasien untuk beradaptasi terhadap stres. Tadi telah saya singgung bagaimana seseorang yang mungkin menderita penyakit yang berat dirasakan, ya. Kemudian mengatasi gangguan psikologis dan bagaimana belajar berhubungan dengan orang lain, ya. Kemudian komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang memiliki makna terapeutik dan dilakukan oleh apoteker sebagai helper. Jadi di sini apoteker tidak hanya sebagai drug expert tetapi juga sebagai berfungsi membantu untuk pasien yang ada di hadapannya ataupun akan dikunjungi pada saat melakukan visite bersama dengan tenaga kesehatan yang lain. Dengan demikian, fungsi apoteker di sini tentunya membantu pasien untuk kembali kepada kondisi yang adaptif dan juga positif. Nah, 4 hal ini tentunya harus bisa dilakukan oleh seorang apoteker. Dengan demikian, apoteker harus meningkatkan pengetahuannya dan kemampuan komunikasi terapeutiknya agar kebutuhan dan kepuasan pasien dapat dipenuhi. Jadi kalau kita lihat di sini, sekali lagi bahwa memang komunikasi merupakan suatu critical skill bagi apoteker, ya. Fungsi komunikasi terapeutik kita lihat yang pertama adalah komunikasi yang dilakukan oleh apoteker adalah komunikasi berjenjang, ya. Sebagaimana komunikasi yang ada dan dilakukan oleh tenaga kesehatan, ya. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal. Artinya di sini apoteker diharapkan mampu melihat diri sendiri, berkomunikasi dengan diri sendiri untuk bisa melihat bagaimana kita harus berpikir, kita merenung, kemudian kita meningkatkan motivasi kita, dan juga bagaimana kita melakukan introspeksi diri. Dengan tahapan ini, komunikasi interpersonal ini, kita bisa merancang suatu pengembangan diri kita. Apa yang kurang dari diri kita akan bisa kita lihat, kita rasakan kalau kita mampu berkomunikasi secara intrapersonal, ya. Kemudian komunikasi interpersonal ini digunakan untuk meningkatkan hubungan interpersonal, hubungan antara 2 orang ataupun lebih. Dan pada saat apoteker melakukan komunikasi dengan pasien, maka di situ misalnya pada saat apoteker menggali data, pada saat patient assessment, atau bagaimana
apoteker melihat menggali masalah ataupun menggali penyakit apa yang diderita oleh pasien. Kemudian bagaimana apoteker memberikan gagasannya, memberikan solusinya, dan tentunya harus diikuti dengan kemampuan apoteker untuk menerima informasi, menerima pertanyaan dari pasien tadi. Ya. Jadi di sini dibutuhkan tidak hanya kemampuan untuk menyampaikan, tetapi juga kemampuan untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi publik. Ini adalah mempengaruhi orang banyak, menyampaikan informasi, menyampaikan perintah atau larangan untuk publik. Jadi sekali lagi disinilah fungsi kita tidak hanya untuk membantu 1-2 orang saja, tetapi bisa membantu banyak orang atau masyarakat untuk minimal mencegah ataupun merubah gaya hidup untuk menghindari suatu penyakit yang mungkin dapat diderita kalau dia berkebiasaan hidup yang tidak baik. Komunikasi publik, kalau kita lihat di sini adalah komunikasi yang dilakukan untuk masyarakat, untuk orang banyak. Tujuannya adalah mempengaruhi orang banyak, kemudian menyampaikan informasi, kemudian menyampaikan perintah atau larangan yang secara umum. Ya. Dengan demikian, ada kendala-kendala yang mungkin ataupun tantangan yang mungkin terjadi, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa akan bisa terjadi persepsi ataupun penerimaan yang tidak sama antara satu partisipan dengan partisipan yang lain.